Kesehatan mental itu ada dan penting. Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi di mana kita bisa menyadari potensi yang dimiliki, menghadapi daily stress, bekerja secara produktif, dan menghasilkan kontribusi yang baik ke masyarakat. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan damai, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Apabila kesehatan mental seorang terganggu, ia akan mengalami ketidakmampuan berpikir, gangguan suasana hati, serta kendali emosi yang dapat mengarah pada perilaku buruk. Ada beberapa contoh masalah yang mengganggu kesehatan mental, seperti kehilangan orang yang dicintai, dan kalah dalam kompetisi. Inti dari kesehatan mental sendiri adalah lebih pada keberadaan dan pemeliharaan mental yang sehat. Pada tahun 2017, ada lembaga survei yang mendata mengenai kesehatan mental yang ada di Indonesia. Ironinya, 6% dari penduduk Indonesia mengalami gangguan mental, dan yang paling banyak kasusnya terdapat di Jakarta. Namun, sangat disayangkan, hanya ada 249 dari total 445 rumah sakit umum di Indonesia yang bisa melayani segala macam perawatan kesehatan jiwa. Hal ini harus dipandang serius oleh pemerintah, karena bagaimanapun juga ini merupakan masalah yang besar dan harus segera diatasi. Lalu banyak orang yang beranggapan bahwa orang yang sehat merupakan orang yang tidak terkena penyakit secara fisik. Namun ada pepatah Latin mengatakan mens sana in corpore sano, yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sangatlah penting bagi manusia untuk menjaga kesehatan jiwanya, karena sama pentingnya dengan kesehatan raga. Jiwa dan raga bagaikan yin dan yang mana kedua hal tersebut sangatlah penting dan saling berhubungan. Beberapa tahun ke belakang, sudah banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan mental. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga-lembaga yang peduli akan kesehatan mental, seperti Depression Warrior Indonesia, Get Happy, Into the Light, dan Sehat Mental Indonesia. Lembaga tersebut adalah lembaga non-profit yang bertujuan untuk menolong masyarakat di Indonesia yang mengalami gangguan mental atau sering disebut mental illness. Di samping itu juga, sudah banyak artis yang berani berbicara mengenai gangguan mental yang mereka derita, yang tujuannya sebagai penyemangat terhadap semua orang yang mengalami hal yang serupa dengan dia. Lalu, walau pembicaraan tentang hal ini sudah tersebar dan mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih terbuka, mayoritas orang masih memiliki pemikiran yang salah terhadap isu ini atau miskonsepsi seputar kesehatan mental. Seperti masih banyak orang yang bingung dalam membedakan perasaan gugup dengan anxiety. Anxiety merupakan gangguan kecemasan umum di mana kondisi saat seseorang mengalami kecemasan yang berlebihan dan berlangsung terus-menerus terhadap banyak hal. Faktor yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi ini karena banyak orang yang melakukan self-diagnose atau mendiagnosa sendiri lalu menjadikan sebagai ajang keren-kerenan tanpa ada diagnosa dari profesional. Pergi ke psikolog ataupun psikiater untuk tahu apakah kita hanya sedih saja atau beneran depresi. Karena bagaimanapun juga perlu adanya bantuan tenaga profesional untuk mendiagnosa gangguan ini. Hal terburuk dari self-diagnosis yaitu membuat yang tadinya hanya keresahan biasa saja menjadi mental illness atau gangguan mental. Lalu ada beberapa anggapan di masyarakat bahwa orang terbuka dengan kesehatan mentalnya itu manja dan mencari perhatian. Nyatanya memang ada sebagian kecil orang yang menjadikan gangguan mental yang ia alami menjadi alasan untuk kelalaiannya dalam melakukan sesuatu. Namun orang yang terbuka dengan dirinya sendiri, gak manja dan caper. Justru mereka adalah orang-orang yang aware akan kondisi dirinya. Menjadi tidak baik-baik saja adalah bagian dari menjadi manusia. Menceritakan keluh kesah tentang masalah yang dihadapi
adalah bagian dan juga proses dari berdamai dengan diri sendiri. Memiliki isu kesehatan mental itu sama sekali tidak menyenangkan. Terkadang mereka memang perlu dukungan dan bergantung terhadap kebutuhan orang lain. Dan adanya stigma negatif dari masyarakat yang menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat buruk dalam keimanannya karena mereka dianggap jauh dari Tuhan. Lalu ada beberapa masyarakat yang berpandang bahwa berobat ke ahli psikolog itu buka-buka aib sendiri dan belum tentu sembuh. Inilah yang akhirnya menyebabkan self-diagnose atau dibiarkan berlarut-larut. Ada orang tua yang tidak terima jika anaknya mengalami gangguan mental. Lalu mengapa orang tua itu nggak mau nerima? Karena ada bagian dari diri mereka yang menilai bahwa jangan-jangan mereka berkontribusi akan hal itu sehingga mereka tidak mau mengakui sehingga terkadang orang lebih cenderung mencari gampangnya seperti kurang ibadah atau diguna-guna sehingga akhirnya akan berobat ke tempat spiritual padahal nyatanya nggak semua seperti itu karena menyalahkan keluar lebih gampang daripada mengevaluasi diri sendiri. Lalu sangat penting menjaga kesehatan mental pada diri sendiri. Ada beberapa cara sederhana dalam menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah kontrol emosi diri sendiri, mencoba hal-hal baru, karena di saat kita sudah mulai bosan terhadap aktivitas yang dilakukan, terus-menerus akan berdampak buruk bagi kita. Bercerita kepada orang lain karena dapat meringankan beban yang ada di dalam pikiran. Dan yang terakhir mengucap syukur atas berkat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Lalu yang terakhir yaitu kesehatan mental itu ada dan penting. Jangan menyepelekan seseorang yang sedang mengalami kesedihan karena mungkin dia perlu tempat untuk bercerita tentang masalah yang ia punya.